Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan zikir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan solawat yang paling indah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke Jeffrey Yasir Channel. Mudah-mudahan channel ini bisa berbagi ilmu dan pengalaman serta mendatangkan manfaat yang banyak. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu nasihat. Mungkin nasihat ini tidak pantas seorang Jeffrey Yasir menasihati kiai, ustadz atau dai-dai. Tapi fenomena yang terjadi sekarang coba kita lihat. Antar kiai dengan kiai yang lainnya diadu. Antar ustadz dengan ustadz yang lainnya diadu. Bahkan antar jamaah satu dengan yang lainnya pun diadu. Lantas apa dan fenomena apa ini semua yang terjadi? Bukankah kita sesama muslim dan sesama muslim itu bersaudara? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim." Jadilah engkau hamba-hamba Allah yang bersaudara, bahwasanya sesama muslim itu saudara dengan muslim yang lainnya. Saudara. Maka hendaknya kita apa yang kita berikan untuk saudara muslimnya? Maka hendaknya kita jangan menzalimi, jangan mendustai, serta jangan menghina antar satu muslim dengan muslim yang lainnya. Kita ini saudara. Maka melihat fenomena di media sosial, bahkan di channel-channel YouTube, melihat kiai diadu dengan ustadz, ustadz diadu dengan kiai, kiai mentahzir ustadz, ustadz pun mentahzir kiai. Tidak sampai di situ, pengikutnya orang yang belajar pada kiai dan ustadz tersebut saling hina, saling caci maki. Si jamaah menghina sosok kiai yang alim. Si jamaah mentahzir, bukan hanya mentahzir, menghina sosok ustadz yang mulia. Maka fenomena apa yang terjadi? Inikah dakwah Rasulullah yang sebenarnya? Maka engkau para kiai, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau para ustadz yang mengajarkan jamaahmu, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengajarkan umat ini untuk cerdas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencoba untuk belajar menghargai pendapat orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Merasa benar boleh, merasa paling benar jangan. Merasa baik boleh, merasa paling baik jangan. Surga terlalu luas untuk kita. Mengapa kita tidak mengajak dari kalangan umat Islam untuk memasuk surganya Allah yang begitu luas? Maka engkau ketika melihat satu aib saudaramu, tutup aibnya rapat-rapat. Tegur ia dengan bijak, sembunyi-sembunyi. Jangan sampai aibnya terbuka. Manakala melihat kiai yang salah, tegur kesalahannya sembunyi-sembunyi. Tutup aibnya rapat-rapat.
Jangan sampai jamaahmu tahu. Manakala jamaahmu tahu, ilmunya belum banyak didapat, sehingga dia menghina kiai yang berseberangan pendapat denganmu. Melihat di media sosial, miris rasanya ada channel-channel yang mendukung kiai, sehingga channel ini membuat hinaan, caci maki kepada ustadz yang berseberangan dengan kiainya. Tidak mau kalah dari pendukung si ustadz, mempunyai channel pula yang menghina kiai yang berseberangan dengan ustadznya. Kita lihat ada Kiai Haji Idrus Romli, semoga Allah merahmatinya. Saya banyak belajar dari beliau. Masya Allah, ilmunya banyak, beliau tawadu, soleh, ditahdzir oleh ustaz. Bukan hanya sampai di situ, pengikutnya bukan hanya sebatas mentahdzir, menghina, mencaci maki. Mengapa menghina, mencaci maki? Karena berseberangan pendapat dengan ustadznya. Ustadz Abdul Somad, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Saya banyak belajar dengan Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, beliau seorang yang tawadu, alim, paham akan agama, ditahdzir dengan orang yang berbeda pendapat dengannya. Bahkan tidak sampai di situ, pengikut si ustadz tersebut mencaci maki serta menghina. Hilang adab sesama muslim yang seharusnya harus dijaga kehormatannya, kewibawaannya, bahwasanya ia adalah seorang yang alim. Tidak sampai di situ, ada ustadz-ustadz yang lain juga, Ustadz Piranda Arnjirja, semoga Allah merahmatinya. Beliau pun ketika dia berseberangan pendapat dengan ustadz atau kiai yang lainnya, tidak luput pula dari caci maki, hujatan dari jamaah kiai yang berseberangan. Maka fenomena apa yang terjadi? Mengapa jamaah kita mempunyai ilmu saling caci maki, menghina? Apakah ini yang didakwahkan Rasulullah ketika ia berseberangan pendapat? Apakah ini yang diajarkan oleh Rasulullah? Tentu tidak. Lantas mengapa jamaah kita bisa sampai ke materi tersebut? Lantas si ustadznya tidak mengajarkan untuk meredamnya, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara, maka akurkanlah, damaikanlah antar satu dengan yang lainnya. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat darinya. Saudara, maka hendaknya kita berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau, kita semua, kepada tali Allah, dan Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Manakala yang kita lihat saling caci maki, hujah, tahzir, manakala ada kesalahan antar sahabat muslim yang lainnya, maka tegur ia dengan bijak, tutup rapat-rapat aibnya. Manakala kita berseberangan pendapat, beda pendapat masalah furu'iyah, maka hendaknya kita berlapang dada untuk menerima pendapat orang lain. Maka hendaknya bersatulah, karena ada pihak yang diuntungkan dengan pertengkaran kita. Siapa dia? Orang yang benci akan Islam. Bagaimana ketika nanti ada seruan jihad, panggilan jihad? Karena kita beda mazhab, karena kita beda pandangan, ada selisih pendapat masalah furu'iyah, akhirnya kita enggan berjihad bersama melawan orang-orang yang benci akan Islam. Jangan berkelahi. Ketika Allah
memberikan ujian pemahaman kepada kita tentang istawanya Allah. Ada yang mentakwil, ada yang mengembalikan maknanya langsung ke Allah. Berselisih pendapat, akhirnya yang di bawah ini saling hina, saling caci maki. Apakah itu semua bagian dari usul yang apabila kita salah lantas kita keluar dari Islam? Tentu tidak. Boleh jadi ayat ini memberikan ujian kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang paham, agar tidak saling caci maki ketika berbeda pendapat. Manakala memiliki hujah antar satu dengan yang lainnya, maka hargai hujahnya. Mengenai hadis orang tua Rasulullah, ayahnya Rasulullah di surga atau di neraka, beda pendapat. Kita tahzir, kita hina, kita caci maki. Boleh jadi hadis ini untuk memberikan ujian kepada kita agar supaya kita menghargai perbedaan pendapat. Tentulah indah ketika Allah memberikan perumpamaan pelangi. Allah berikan 7 warna, dengan 7 warna itu tidak saling mendominasi, merasa warnanya paling benar. Bahwasanya saya merah, selain merah salah. Saya kuning, selain kuning salah. Saya biru, selain daripada biru salah. Akhirnya si pelangi bercerai-berai dan itu bukan pelangi. Sekalipun kita tidak bisa disatukan seperti pelangi, setidaknya disandingkan warnanya. Berpegang teguh, berjabat tangan, saling bersatu. Saya NU, kamu Muhammadiyah, kita saudara. Saya NU, kamu Salafi, Jamaah Tabligh, Muhammadiyah, Persis dan organisasi keislaman yang lainnya, saudara. Kita satu, menyembah Tuhan yang sama, Rasul kita sama. Manakala menyangkut masalah usul pokok dari ajaran Islam, maka tentulah ia telah keluar dari Islam. Akan tetapi ketika ini menyangkut masalah khilafiyah, masalah furu'iyah, maka hendaknya kita berlapang dada untuk menerima pendapat yang didasari dengan hujah pendapat masing-masing dengan dalil-dalil syar'i. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk kita semua agar supaya kita saling menghargai antar muslim dengan muslim yang lainnya. Tidak boleh saling caci maki antar muslim dengan muslim yang lainnya. Jaga martabatnya, jaga kewibawaannya. Sesungguhnya sesama muslim itu bersaudara. Kelak di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak pantas dan tidak elok rasanya seorang Jeffrey Yasir yang minim akan pengetahuan agama, bukan ustadz, akan tetapi ini dasar kecintaan seorang Jeffrey Yasir untuk mempersatukan umat Islam, bahwasanya satukan visi misi, bahwasanya iblis adalah musuh kita bersama, bahwa musuh kita adalah Yahudi atau Nasrani yang benci akan Islam. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.